nama saya Heri Purnomo. Saya seorang pengusaha di bidang properti dan makanan. Saya lahir di sebuah kota kecil di Jawa Timur, namanya Blitar. Siapa yang dari Jawa Timur? Ada yang dari Jawa Timur? Oh, ada ya? Ya, saya dari sebuah kota kecil di Blitar. Kemudian saya merantau di Jakarta sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 25 tahun, tepatnya kira-kira 28-29 tahun yang lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengenal bisnis 3 Networks nggak berbeda jauh dengan Ibu Koni. Kalau Ibu Koni di bulan Desember 2015, saya join di 3 Networks itu di bulan November 2015. Jadi saya dulu, kemudian saya teringat kepada seorang MC yang luar biasa. Yang waktu saya married, beliau adalah MC saya. Ya, masih bergaul karib dengan istri saya. Akhirnya waktu itu dijebak ya sis ya. Dijebak atau diajak makan enak? Ditraktir. Nah, saya traktir beliau dan saya jelaskan tentang bisnis 3 Networks. Dan saya bersyukur beliau menangkap sebuah peluang yang dahsyat ini dengan antusias. Dan dalam waktu yang singkat, kami berjanji waktu 1-2 bulan join bisnis ini. Dalam waktu 1 tahun kita mau capai posisi Titanium Agency. Masih ingat sekali, kira-kira mungkin bulan kedua, bulan ketiga, saya tos dengan Ibu Koni, kita mau capai posisi Titanium dalam waktu 12 bulan. Dan puji Tuhan, saya bulan November 2016, Ibu Koni bulan Desember 2016 mencapai posisi Titanium dengan income kira-kira 90 jutaan. Berikan tepuk tangan. Misalnya kendaraan kita adalah kita sebagai karyawan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, habis selesai kuliah, kemudian melamar pekerjaan, kira-kira gajinya berapa sih kalau di Jakarta? Berapa? 5 juta? Ya kira-kira 5 juta ya, 5 juta, kemudian ada fasilitas, mungkin dapat mobil kalau yang beruntung. Bla 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 bla, ya katakanlah 8-10 juta. Untuk mencapai gaji menjadi 90-100 juta, menurut Bapak Ibu kira-kira perlu waktu berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? Belum tentu, saya mau bilang ya, belum tentu. Tapi di bisnis yang dahsyat ini, Bapak Ibu bisa capai gaji 90-100 juta hanya dalam waktu 1 tahun. Sejelek-jeleknya Bapak Ibu capai dalam waktu 4-5 tahun. Masih worth it diperjuangkan? Masih layak diperjuangkan? Menurut saya kok masih sangat-sangat layak. Ya, waktu saya awal ditawari bisnis ini, saya menangkap sebuah peluang yang dahsyat. Ya, ini saya ada slide di sini. Ini adalah waktu pertama kali saya diundang makan. Ini tepatnya di Oktober 2015. Yang undang saya adalah ini, upline saya, Pak Robi Hermawan. Ini bersama istrinya, saya bersama istri saya. Datang di St. Moritz. Waktu itu kami diundang makan di Tony Romas. Saya ditraktir makan, ya kan? Di situ saya dipresentasi sebuah bisnis yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Yang berbeda dengan bisnis konvensional saya. Karena di bisnis konvensional biasanya kita mesti keluarkan modal yang jumlahnya besar, relatif besar ya. Mau bikin kafe aja di Kelapa Gading nggak cukup dengan 1 miliar, pasti lebih. Karena sewa 3 tahun, 150 juta kali 3 itu sudah 450. Belum renovasi, belum modal kerja, belum peralatan dan sebagainya. 1 miliar itu pasti lebih. Tapi di bisnis dahsyat ini, Bapak Ibu hanya perlu berapa? Modalnya berapa? Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. 50 ribu. Murah apa murah? Semua orang di tempat ini bisa ikut? Yang di luar sana bisa? Makanya jangan kenceng-kenceng, modalnya berapa? 50 ribu. Tapi hasilnya sepertinya bisnisnya recehan ya? Betul? Menurut saya kok enggak. Ya, modalnya memang recehan. Bisnisnya bukan bisnis recehan Bapak Ibu. Bisnisnya bisnis dahsyat. Modalnya memang modal kecil, tapi hasilnya luar biasa. Tergantung kita nanti ya. Bapak Ibu mau income berapa?
Mau jutaan? Bisa. Ya, dalam waktu singkat Bapak Ibu bisa capai itu. Mau puluhan juta? Bisa juga. Mau ratusan juta? Bisa. Banyak yang sudah bisa membuktikan bahwa dari bisnis ini mereka punya income ratusan juta. Minimal sudah ada 11 orang yang sudah punya income ratusan juta. Ya, seorang crown agency berapa income-nya? 200 sampai 300 juta. Jadi minimal sudah ada 11 orang yang pernah merasakan income ratusan juta. Dan saya yakin dari tempat ini Bapak Ibu sekalian pasti akan ada yang bisa menyusul menjadi crown agency. Amin. Pasti bisa. Ya. Untuk jadi crown itu tinggal soal waktu. Asal Bapak Ibu terus di lintasan. Ibarat pelari maraton Bapak Ibu di lintasan. Bapak Ibu akan sampai pada tujuan untuk jadi crown. Sampai pada impian Bapak Ibu. Tapi ingat ya pesan saya. Jangan pernah keluar dari lintasan. Jangan pernah quit dari bisnis ini. Karena cepat atau lambat Bapak Ibu pasti jadi crown. Kalau sekarang saya masih tim agency gimana? Ya nggak apa-apa. Saya juga melewati fase itu Bapak Ibu. Tim agency saya pernah lewati juga. Betul ya? Saya pernah duduk sebagai Bapak Ibu di tempat ini. Tapi nggak usah kecil hati. Untuk crown itu hanya soal waktu. Saya pertama melihat saling grupnya ya waktu ditawari bisnis ini. Ini pasti bisnis bagus karena bukan bisnis yang main-main. Suatu saat saya mencapai posisi crown agency, perusahaan ini saya berharap masih tetap ada dan ternyata terbukti tetap ada. Jadi kalau cari bisnis jangan cari yang short term. Ingat, percuma. Nanti perjuangan kita jadi sia-sia. Ikutlah perusahaan yang besar yang terpercaya, terdaftar diawasi oleh OJK. Jadi saya mantap di bisnis ini. Ini adalah guru saya Bapak Ibu. Guru saya yang sangat terkenal, investor terbesar sepanjang masa. Tapi saya kenal beliau dan beliau gak kenal saya. Namanya siapa? Warren Buffett. Dia bilang apa? If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak menemukan cara bagaimana pada saat Anda tidur Anda bisa menghasilkan uang, artinya Anda punya passive income, bersiap-siaplah bekerja sampai RIP, ya, sampai rest in peace. Nah, selanjutnya ini adalah guru yang lain, namanya Robert T. Kiyosaki, membagi menjadi 4 kuadran. Yang sebelah kiri adalah kuadran untuk aktif income, Bapak Ibu aktif, Bapak Ibu menghasilkan income. Yang kanan itu adalah kuadran passive income. Jadi Three Networks menurut saya, Three Networks itu posisinya di kanan karena masuk di dalam business owner. Bapak Ibu itu pebisnis loh. Kalau sudah jadi leader, sudah bergabung di bisnis ini, sudah jadi pebisnis. Kalau Bapak Ibu sudah aktif, kemudian Bapak Ibu menghasilkan bonus, itu Bapak Ibu sudah sebagai seorang pebisnis. Modalnya kecil sekali, tapi hasilnya dahsyat. Ya, kuadran untuk bisa menghasilkan passive income. Di bisnis ini perjuangan kita tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena satu, perusahaannya kuat. Kedua, Bapak Ibu punya income itu bisa diwariskan. Kalau bekerja sebagai karyawan, susah payah membangun karir, ya, dengan prestasi yang gilang gemilang. 20-25 tahun lagi jadi direktur utama. Keren gak? Income-nya bisa 100 juta? Oh bisa. Ya, bahkan bisa lebih. Tapi setelah dipanggil Tuhan, kita semua pasti dipanggil Tuhan? Pasti, itu sebuah kepastian ya. Nah, kalau dipanggil Tuhan saya mau tanya, apakah jabatan direktur utama, kemudian gajinya yang 100 juta itu bisa diwariskan? Perjuangan kita menjadi sia-sia. Tapi di bisnis ini, Bapak Ibu, perjuangan kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena itu bisnis ini adalah bisnis yang patut dan sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Berikutnya, Bapak Ibu kalau belajar tapi tanpa action jadi percuma juga.
Perlu action. Ya, perlu action. Presentasi, memotivasi leader-leadernya. Ya. Nah, dalam melakukan action ini ada beberapa catatan yang penting yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, lakukan itu dengan penuh semangat, ya, dengan antusiasme yang besar dan kemauan yang kuat. Yang tadi dibilang, Caca bilang di sini ya, NLP, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau menawarkan bisnis, ini bisnisnya loyo-loyo begitu. Leadernya loyo, anak buahnya jadi loyo, karena loyo bisa ditularkan. Kalau leadernya semangat, leadernya antusias, mitra-mitranya, leader-leadernya jadi semangat juga. Itu yang pertama. Yang kedua, juga perlu komitmen. Seorang leader harus bisa dipercaya. Kalau janji, harus datang. Sebisa mungkin tepat waktu. Janji saya bantuin, pasti nanti masuk saya bantuin. Ya harus dibantuin. Kalau Bapak Ibu sebagai leader nggak bisa dipercaya, bahwa Bapak Ibu pasti rontok. Betul? Jadi leader itu harus bisa dipercaya. Orang Jawa bilang dadi wong iku kudu iso dipercaya. Betul? Jadi orang itu harus bisa dipercaya. Apa yang diucapkan harus diwujudkan. Jangan hanya janji-janji manis. Ya, gadis-gadis hati-hati dengan janji-janji manis. Ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu, yang ketiga tentu kita perlu konsistensi. Tanpa konsistensi juga kita bisa rontok di tengah jalan. Konsisten. Kalau hari ini lakukan presentasi, Bapak Ibu sudah janji ya, dalam seminggu melakukan 7 kali presentasi, lakukan itu terus. Pasti kron itu hanya soal waktu. Jangan lupa berdoa. Doakan setiap mitra untuk bisa sukses. Karena kesuksesan kita tergantung kesuksesan mitra-mitra di bawah kita. Betul? Jadi sekali lagi yang paling penting, selain kita berusaha, kita juga harus mengandalkan Tuhan.